kami dari kelompok 2, saya Senia Madlena. Saya Bella Sapira. Saya Nabila Putri. Saya Gila Deva Anastasia. Saya Rizky Nadria. Saya Sipa Mayucaya Putri. Saya Keni Okta Fatihah. Di sini kami akan menjelaskan tentang penemuan-penemuan baru dari perubahan sosial. Ya, selamat menyaksikan. Bye-bye. Penemuan-penemuan baru sebagai akibat terjadinya perubahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu discovery, penemuan, dan invention. Discovery menurut Surjono Sukanto memberikan satu batasan bahwa discovery adalah penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang baru, baik berupa suatu alat baru ataupun yang berupa suatu ide yang baru, yang diciptakan oleh seorang individu atau suatu rangkaian ciptaan dari individu dalam masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, asal mula mobil yang tidak langsung dalam bentuk sekarang. S. Marcus dari Austria pada tahun 1875 telah membuat mobil yang sangat sederhana. Ia menggunakan motor gas sebagai penarik kereta untuk menggantikan tenaga kuda. Penemuan mobil ini disebut sebagai discovery. Invention atau invensi adalah penemuan sebagai inovasi dan kelanjutan dari suatu discovery atau suatu kombinasi baru dan cara penggunaan baru dari pengetahuan yang sudah ada. Bagaimana penemuan baru bisa memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia? Penemuan baru memengaruhi kehidupan manusia karena dapat mempermudah aktivitas sehari-hari, meningkatkan efisiensi kerja, memperluas pengetahuan, serta mengubah pola pikir dan cara berinteraksi manusia dengan lingkungannya. Apa pengaruh penemuan baru yang meluas ke bidang lainnya seperti pendidikan, ekonomi, sosial, komunikasi, keagamaan, dan lain-lain? Pendidikan mempermudah proses belajar mengajar melalui teknologi modern. Dalam ekonomi, meningkatnya produksi membuka lowongan kerja dan memunculkan usaha baru. Yang ketiga, sosial, mengubah pola interaksi masyarakat menjadi lebih terbuka dan global. Yang kelima, komunikasi, membuat komunikasi lebih cepat, mudah, dan tanpa batas jarak. Yang terakhir, keagamaan, penyebaran dakwah, informasi, dan kegiatan keagamaan lebih luas dengan bantuan media digital. Yang ketiga, bagaimana penemuan baru akan menimbulkan suatu jenis perubahan, yaitu penemuan baru akan menimbulkan perubahan karena membawa cara-cara baru dalam menyelesaikan masalah, memperbaiki kualitas hidup, mengubah pola perilaku manusia, serta menciptakan sistem sosial, budaya, dan ekonomi lebih modern. Mari kita dengarkan pendapat mereka tentang penemuan-penemuan baru. Penemuan baru menurut saya adalah ada discovery, invention, dan innovation. Discovery itu adalah penemuan baru yang masih membutuhkan uji kelayakan. Dengan kata lain, discovery itu belum diterima oleh masyarakat luas. Contohnya adalah penemuan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh penemu. Misalnya adalah tokoh yang menemukan mesin uap, yaitu mesin uap ya, James Watt. Lalu penemuan lampu pijar oleh Thomas Alva Edison, dan penemuan-penemuan lainnya. Yang kedua adalah invention, yaitu penemuan baru yang sudah diterima oleh masyarakat luas. Kenapa diterima? Karena masyarakat sudah meyakini akan keamanan, kenyamanan dari penemuan baru tadi. Misalnya mobil, apalagi ya, alat-alat elektronik ya, dan sebagainya. Jadi itu penemuan yang berupa invention. Yang ketiga adalah penemuan berupa innovation, yaitu penemuan baru yang nanti ada penambahan teknologi di dalamnya. Misalnya seperti handphone ya, handphone itu nanti ada selain sebagai alat komunikasi juga sebagai alat hiburan bagi masyarakat. Ya, menurut saya yaitu penemuan baru, apalagi di zaman sekarang, yaitu dengan adanya teknologi di zaman teknologi 4.0, di mana di situ kita semua berbasis dengan AI, yang bisa dibilang AI, intelligent, artificial intelligence. Ya, di situ untuk perubahannya bisa terjadi dikarenakan AI itu bisa membantu masyarakat maupun anak sekolah dalam membantu mencari atau artikel-artikel penting. Ya, di mana di dalam AI itu terdapat banyak informasi yang disediakan oleh AI, baik itu dalam negeri maupun luar negeri.
itu dapat merubah semua sosial yang ada di masyarakat, yang ada di sekolah dan segala macamnya. Dikarenakan AI itu berbasis buatan manusia yang dapat disetting untuk mencari sesuatu hal baru, informasi baru mengenai dunia luar ataupun dunia dalam negeri, yang isinya itu dapat memberikan informasi tentang kebutuhan masyarakat, lebih pentingnya kebutuhan masyarakat dan kebutuhan siswa-siswi di sekolah. Kami dari kelompok 2, saya Senia Madlena. Saya Keni Oktafatihah. Si Pelangi Jaya Putri. Oh ya saya. Apa sih? Dari kelompok 2, saya Senia Madlena. Saya Keni Oktafatihah. Ya sih. Kok gitu?